Hadirin sekalian, saya minta maaf, masih jet lag ini ya, baru kembali dari Tanah Suci, jadi masih adaptasi sehingga belum fit. Ada 4 amalan yang wajib kita miliki, tidak bisa tidak. Pokoknya kalau ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat, nggak tahu yang 4 ini, berarti nggak ada tuh bahagia. Karena hari-hari yang kita jalani pasti cuma 4 kegiatan. 1, kita akan berbuat kebaikan, benar? Karena kita bukan setan, pasti ada kebaikan yang kita lakukan. Di antaranya sholat dan lain sebagainya. Tapi berbuat baik juga belum tentu membahagiakan, kecuali ada kuncinya. Ada yang berbuat baik ujungnya jadi berantem tuh. Ada yang berbuat baik ujungnya jadi musuhan karena nggak pakai kunci. Nah, kunci berbuat baik adalah ikhlas. Jadi siapapun yang tidak tahu ilmu ikhlas dan tidak berusaha ikhlas, maka tidak akan menikmati kebaikan yang dia lakukan. Karena nikmatnya dari sebuah amal adalah ikhlas. 2, yang kedua yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini sepenuhnya, ada berusaha menghindar. Ini wajah-wajah, maaf ya, jangan tersinggung. Ini pasti bikin dosa ini wajah ini ya. Saya tidak mengatakan wajah ini wajah berdosa, tapi wajah berlumuran dosa. Acungkan tangan yang tidak punya dosa, yang sedikit, yang sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Kenapa Bapak nggak ngacung? Karena saya banyak sekali. Tapi dosa yang sudah terjadi, Pak, bisa membuat Allah gembira loh. Bahkan bisa menjadi orang yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi ada orang yang bisa dicintai Allah karena dosa yang sudah terjadi dan taubat. Jadi dosa itu bisa bikin petaka atau bisa bikin dicintai Allah kalau sudah terjadi. Kalau gitu saya mau bikin dosa, lalu saya tobat, nah baru aja rencana dia mati. 3, ilmu wajib kita miliki adalah ilmu kita ini pasti dapat nikmat dari Allah setiap saat. Benar? Sering atau kadang-kadang nikmat dari Allah? Sering atau setiap saat? Nah, tapi kenapa nikmat setiap saat tetap menderita? Karena kita kurang ilmu yang ketiga, yaitu ilmu syukur. Jadi kita bukan kurang karunia, kurang syukur. Oh, karunia mah napas saja udah karunia. Ini rambut ke atasnya karunia, ke dalamnya akarnya karunia. Coba kalau cuman atasnya aja nggak ada akar, selesai sekali nyisir, benar. Gimana kalau cuman akarnya aja nggak ada rambut? Ada jarum, colokin ke sini, itu nikmat tuh hadirin. Waktu tangan ditarik ini perintah tangan, perintah otak. Kalau kurang ngerti gini nih hadirin. Kalau ngerti begini, mau masuk neraka atau masuk surga? Bulat. Ini tangan, nah, ini perintah otak atau perintah tangan? Otak.
Berarti masuk ke sini, langsung ngasih informasi ke otak. Ada yang nancep tuh, jarum, bahaya. Tarik tangannya, perintah lagi ke sini. Tarik. Mulut, perintah oleh otak. Buka mulut, keluarkan suara. Au. Mata ngemelek sedikit. Au. Masya Allah. Itu nikmat. Real time. Tepat waktu. Gimana kalau telat? Cep. Telat. Nah, ketawa ini nikmat nih. Saya ngomong, ditangkap oleh telinga, kirim ke otak, lucu. Kamu harus ketawa sekarang juga. Dan rumit untuk ketawa tuh Pak. Paru-paru harus neken udara. Pita suara, otot ini harus merega. Tangan mulut, itu rumit luar biasa. Dan itu nikmat. Bayangkan kalau telat, sini di jalan baru ini, lucu nih ketawa. Kan masalah di toilet ketawa. Kita jarang merasakan garuk-garuk ini sebuah nikmat. Ini gatal Pak di sini dan bisa tepat kena gatal, itu rumit sekali hadirin. Saya punya saudara sakit kena tumor di otak, mau menggerakkan tangan, tepuk tangan aja nggak kena Pak. Nggak bisa. Begitu sulitnya nepuk tangan sebelah. Pada kelihatan. Mau pakai kerudung karena perempuan nggak bisa masuk. Karena perintah dari otak ke tangannya sudah tidak sinkron. Kita jarang menganggap itu sebuah nikmat. Benar? Nah, bisa nganggukin itu nikmat. Coba kalau ngangguknya tidak terkontrol. Masya Allah. Kenapa saudara kurang bahagia? Karena kurang syukur. Lebih sibuk mikirin yang nggak ada. Lebih sibuk mikirin keinginan yang belum terpenuhi. Lebih sibuk memikirkan iPhone 8 yang belum dibuat. Jangan. Atau Samsung Note 8 Plus yang belum dipasarkan. Lihat dari sekarang. Sibuk mikirin istri orang. Selamat menderita. Bagi orang yang tidak tahu syukur mah, nggak ada cerita bahagia. Nggak ada. Mau punya apapun dunia ini, nggak bisa bahagia. Karena nikmat itu datangnya bukan dari dunia, dari syukur. Sampai di mana tadi? Dan yang keempat, ilmu wajib itu adalah ilmu sabar. Karena sudah jaminan Pak, hidup ini akan ada musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan pasti akan ditimpakan kepada kita bisyai, sedikit bisyai'in minal khauf, sedikit yang mencekam, kekurangan makanan, harta, jiwa, buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa yang sabar, yaitu yang ditimpa musibah, mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami semua kembali kepada Allah. Tidak merasa memiliki dan tidak punya tempat kembali selain ke Allah. Lihat udahnya. Ulaika alaihim, mereka itulah yang mendapatkan sholawatu min rabbihim wa rahmah, keberkahan yang besar, limpahan kasih sayang dan petunjuk dari Allah. Berkah ujian. Jadi ujiannya kecil, di belakangnya bisa kayak kunci itu, cekleknya dikit, tapi pas kebuka ruangannya besar. Sabar.
Udahlah hidup mah nggak usah terlalu banyak segala dipelajari sebelum yang 4 ini. Sekarang jago apa aja, jago ekonomi, jago teknologi, nggak punya ikhlas, nggak punya tobat, nggak punya syukur, nggak punya sabar, ya nggak punya apa-apa selain derita. Nggak mungkin semuanya sekaligus, kunci-kuncinya aja mau. Yang jelas hadirin mau atau tidak, kalau mau, kalau tidak. Jangan bikin emosi hadirin. Apa sih inti dari ikhlas? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kunci ikhlas itu adalah putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari. Jadi kalau kita lebih sibuk ingin dilihat makhluk, ingin diketahui makhluk, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dibalas budi, ya selamat menderitalah. Ayo, latihannya dari sekarang harus banyak rahasia amal tuh. Ya, kalau semua amalan diketahui, ciri-ciri tuh. Kalau ada orang semangat, nggak ada orang nggak ada semangat, ciri-ciri tuh. Karyawan yang ambeien kan gitu. Ambeien tuh sibuk menonjolkan diri. Ada orang, nggak ada orang, Allah ada tidak? Jawab. Orang lihat, orang nggak lihat, Allah lihat nggak? Orang tahu, orang nggak tahu, Allah tahu tidak? Orang muji, orang nyaci, kalau kita berbuat baik, Allah suka tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah ngebalas? Mungkinkah ada yang kelewat? Ketukar? Meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Menolak? Tidak bisa. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Udah lempeng aja. Hidup mah enggak usah rewel lah. PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Beres? Enggak ada yang ketukar? Apa yang ketukar? Mungkinkah takdir ketukar? Jawab hadirin. Enggak akan. Apa yang untuk saya enggak akan kemana-mana. Apa yang bukan untuk saya enggak akan ke saya. Yang bukan jodoh saya pasti enggak nikah sama saya. Yang jodoh saya udah ada 2 gitu ada. Itu pasti jodoh saya. Enggak mungkin. Siapa yang ngejodohin? Saudara enggak usah gitu ketawanya, biasa aja ya. Yang pengen nggak ada jodohnya nggak bisa. Halo, tenanglah, hidup mas semuanya digenggam oleh Allah. Yang penting masing ikhlas. Saya punya cerita, mungkin teman-teman sudah kebagian broadcastnya tentang maaf yang namanya sama Adi, tahu Adi yang anak SD mau Dharma Wisata udah dapat belum? Udah ya, udah ceritain. Boleh saya cerita? Ini cerita tentang keikhlasan. Adi SD. Bapak, saya pengen ikut Dharma Wisata hari Sabtu, itu hari Kamis. Paling lambat bayar besok Jumat. 27.000 Pak. Kata Bapak, iya. Kita minta ke Allah nanti ya. Sholat maghrib jamaah. Isya jamaah, subuh jamaah. Kita doa ke Allah, minta ya. Maghrib jamaah. Doa nak, Bapak mau ngaminin, ya Allah, minta duit. Bapak saya pelit, 27.000 aja harus sholat maghrib dulu. Kata si Bapak, Adi jangan gitu doanya. Langsung minta, ya Allah saya minta duit. Adi salah. Bukan duit yang diminta. Kamu mau Dharma Wisata, nah itu yang diminta. Karena pergi itu bukan masalah duit.
masalah Allah mau atau enggak. Ya Allah, saya minta kayak yang diomongin bapak saya. Isya doa, subuh doa, Jumat pagi-pagi udah mau sekolah. Adi sini berapa bayar? 27.000. Nih 27.000. Alhamdulillah. Dengerin Adi, uang ini sedekahkan ya. Bayarkan buat temen kamu yang belum bisa bayar. Adi mana Pak? Adi nanti Allah yang ngurus. Oh gitu Pak. Lakukan aja deh. Adi bingung di sekolah. Bu guru bayar. Iya Di, kamu belum bayar. Ini kata bapak saya buat bayar yang belum bisa bayar. Itu belum bayar tuh Di. Iya buat dia aja Bu Guru. Kamu mana Di? Itu dia Bu Guru. Saya juga kagak ngerti. Kata bapak saya, Adi mah nanti Allah yang ngurus. Tapi Di, kalau kamu nggak bayar tetap aja nggak bisa ikut. Kata bapak saya, ikut mah bukan kata guru, bukan kata bapak, tapi kata Allah. Kalau Allah mau berangkat, saya berangkat. Tapi saya juga kagak ngerti Bu. Sabtu tiba Adi lesu, nggak bayar. Habis sholat subuh nggak mandi. Adi, kamu nggak ke sekolah? Kan belum bayar Pak. Adi, sempurnakan. Niat udah, doa banyak, kamu udah sedekah, sempurnakan. Kita lihat nanti seperti apa Allah nolong kamu ya. Pergi ke sekolah sambil jalan zikir, lalu ke musola, sholat sunnah 2 rakaat duha, doa, ya Allah saya udah sampai di sekolah. Ibunya mulai nangis, Pak jangan gitu-gitu amat tuh ngajarin tauhid sama anak kecil. Biarlah Bu, Allah juga tahu niat kita, mudah-mudahan banyak hikmahnya. Sampai di sekolah, habis duha, teman-teman udah naik bis semua. KM turun, Adi, ayo naik. Kenapa kamu nggak naik? Saya kan belum bayar. Oh, belum bayar? Berarti kamu jaga sekolah ya? Ya udah, dadah hadirin. Teman termasuk yang dibayarin, dadah Adi. Adi remuk hatinya. Sedih lihat bis pergi, balik lagi ke musola. Ya Allah, gini-gini amat masih. Pulang ke rumah, beres dari musola, pakai sepatu, mau keluar, tiba-tiba ada Alphard hitam tuh. Berhenti aja. Di, bis mana? Udah pergi. Kamu kok nggak ikut? Saya kan belum bayar. Kamu kenapa Dek? Macet Di. Jadi ketinggalan, naik lagi ke dalam. Mak, bisnya udah pergi. Oh gitu. Ya udah kita susul. Itu temanmu. Ya dia belum bayar. Enggak apa-apa, suruh ikut. Naik. Adi, masuk Di. Duduk. Bener nih. Mau kemana? Kita susul bisnya. Pintu ditutup. Aduh. Mulailah Adi berlinang air mata. Ya Allah, bener kata bapak saya. Pergi mah bukan masalah uang. Kalau Allah mau pergi, kita takdir pergi, pergi. Naik Alphard, ya Allah. Nangis si Adi. Si Adi ngeliatin, ngapain kamu nangis Di? Baru pertama kali ya naik Alphard. Si Adi ini emang anak kecil banget. Sedang dewasa si Adi. Terusin jangan. Aduh, Adi itu benar, ya Allah, teman berdesak-desak di bis, saya enak begini. Tiba-tiba di rest area berhenti dulu ya. Ibu beli makanan buat sarapan, buat bekal. Kasih ke Adi tuh di mejanya, aduh banyak. Nangis lagi si Adi. Adi, kamu nangis melulu. Kenapa sih? Yang ngebayangin teman-teman di bis bayar 27.000 dapat roti 1. Allahu Akbar, saya nggak bayar. Kata bapaknya di rumah, kalau si Adi jam 9 belum datang, berarti dia jadi pergi takdirnya.
Kalau dia pulang, itu sebaik-baik takdir. Allah akan memberikan hikmah. Jam 7 malam pulang. Abah, adik, talas bah. Talas, lati bunyi. Pelukan. Abah, janji Allah benar. Nah itulah hadir. Harusnya kita begitu. Ya, kita mah kebanyakan megang kepada omongan orang. Betul? Ngarep-ngarep ke orang, takut ke orang. Jadi ke Allahnya tuh nggak ada. Padahal apa yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Nggak ada. La haula wa la quwata illa billah. Ayo latihan. Mulai sekarang kalau WA nggak dibalas, tenang aja. Ini mau BBM naik, ribut. BBM nggak dibalas, ngamuk. Relax aja, dunia baik-baik. Benar? Kita mudah sekali tersinggung. Sebut monyet tersinggung. Padahal bukan. Ya. Itu hidung perkedel tersinggung. Padahal kita tahu perkedel dengan hidung beda. Nggak jelas lah hidup kita. Jengkel, tersinggung, sakit hati. Yang nggak pugu aja. Habis tuh waktu kita kayak gitu-gitu. Benar? Karena hati kitanya penuh dengan harapan ke makhluk. Ingin dianggap keren, ingin dianggap kaya, ingin dianggap pinter. Capek. Kenapa saudara banyak cicilan? Di antaranya karena pengen dipuji. Padahal yang muji nggak pernah bantuin cicilannya. Ini mengerikan sekali. Mau bahagia, just the way you are. Sekalinya saya bahasa Inggris itu begini. Emang apa artinya? Dilarang merokok. Nah, Pak, Bu, pokoknya PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Apa-apalah, orang mau muji, mau nyaci, mau urusan dia. Yang penting mah kita mah Allah suka. Nabi Muhammad aja yang sempurna, ada yang menghina. Masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Kita kan hina betulan, hadirin. Nabi Muhammad aja yang akhlaknya mulia, ada yang sebel. Masa kita yang nyebelin tulen nggak ada yang sebel sama kita? Nah, tinggal perbaiki diri. Shh. Saudara belum nyobain dihina rame-rame. Saya udah. Masalahku. Sah menurut agama, sah menurut negara, tetap dihina. Yang lain-lain mah enggak tuh. Ustaz Arifin Ilham biasa-biasa. Saya dulu ya 7 tahun. Itu rezeki saya, Pak. Kalau enggak dihina gitu, gimana ngegugurin dosa segitu banyaknya? Alhamdulillah. 2. Sampai jam berapa nih? Jam 1. Saudara jangan gitu, kerja sana. Pokoknya mulai sekarang latihannya adalah jangan ngarep-ngarep. Lempeng fokus, lakukan yang terbaik. Kalau mau baik sama orang, coba bagusan mana buat latihan kita. Kalau kita berbuat baik, diterima kasihi atau tidak diterima kasihi? Tidak diterima. Meningkat kemampuan kita. Pasti dibalas oleh Allah. Ada waktunya, ada saatnya. 2, apa tadi? Tobat. Ini punya dosa enggak? Banyak? Banyak atau banyak sekali? Nah, Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali istighfar. Ini berapa kali? Ketawa, dasar jarang. Kita sekalinya istighfar lagi jengkel, Pak. Astagfirullah. Enggak jelas pisan itu. Masa tobat gitu? Pak, udah enggak usah banyak ngomong lah. Kita mah tiap ngobrol jadi dosa, Pak. Saya nih, Pak, kalau ngobrol gitu, udah ngobrol tafakur, susah, Pak. Dosa. Ada ujubnya, ada ria, ada pamer, ada sum'ah,
ada ngetawain orang, ada gibah, ada bohong, ada dilebih-lebihkan, ada sok tahu. Sejam ngobrol tuh, bukannya makin bahagia, makin berlumur dosa. Udah, nggak musim sekarang banyak ngomong. Yang musim banyak istighfar. Beneran loh Pak. Man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah lapangkan dari kesempitannya, Allah mudahkan dari persoalannya, Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Pengen hati tenang, istighfar. Pengen ada jalan keluar, istighfar. Pengen rezeki yang tidak diduga-duga, istighfar. Gampang. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah. Kalau Rasulullah tanpa dosa 100 kali, kita cocoknya berapa kali ya? 101. Oh, mirip Rasul ya. 101 Pak. Kacek 1 dengan Rasul. Ayolah, cobain Pak. Yang belum punya jodoh, yang belum punya anak, udah istighfar. Beneran. Surat Nuh ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum bidarara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ini keutamaan istighfar. Oleh Allah diberikan hujan lebat, karunia, dibanyakan harta, anak-anak, diadakan kebun dan sungai-sungai. Artinya limpahan karunia. Ini wajah paling cocok, ini wajah istighfar. Sudahlah, nggak ada lagi nih. Wirid yang paling tepat mah istighfar. Sejauh mata memandang ini benar istighfar semua. Setuju? Enggak percaya? Coba Pak 1000, 2000. Saya kalau tawaf milih lantai 2 kalau penuh. 1 putaran itu 11 menit. Berarti 7 putaran kurang lebih. Kalau lambat itu 1,5 jam. Berapa ribu istighfar tuh? Nikmat. Alhamdulillah. Kemarin karena hajinya bagian mendampingi yang jalan kaki, sehari itu Pak jalan bisa 23 km. Jalan tapi udah nggak capek karena sering istirahat. Istighfar astagfirullah. 3. Apa? Banyak mana kebaikan atau dosa? Banyak istighfar, ya. Yang ketiga apa tadi? Syukur. Ini kunci-kuncinya aja ya. Pokoknya rahasia syukur itu, Pak. Yang pertama harus yakin nikmat itu hanya milik Allah. Jadi kayak tukang parkir lah ya. Banyak mobil nggak pernah sombong. Ganti-ganti mobil tidak takabur, diambil sampai habis nggak sakit hati. Tenang si eta mah. Kenapa? Karena merasa semuanya bukan milik dia, titipan aja. Semua itu milik Allah hadirin. Udah jangan segala dilihat, pintu lihat. Halo. Teruskan. Sing yakin semua nikmat itu milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang kedua, sing lisan ini basah dengan afdhalud doa alhamdulillah. Jadi doa yang paling afdol itu alhamdulillah, Pak. Bukan Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena nikmat itu ditambah tuh dengan syukur, bukan dengan ingin. Alhamdulillah. Dipuji, alhamdulillah. Dicaci, alhamdulillah. Dicaci itu Pak, karena cacian orang lebih sederhana dibanding kejelekan yang asli.
Terus si bapak banyak omong. Alhamdulillah dia nyebut saya banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak maksiat. Cuma banyak omong Pak. Cetek banget, benar. Alhamdulillah. Saya juga waktu dihina rame-rame gitu, saya ingetnya kok ngehinanya cuma itu aja ya gitu. Padahal aib saya banyak, dosa saya banyak, nggak ada yang tahu. Makanya alhamdulillah. Sehat, sakit, alhamdulillah. Sakit itu penggugur dosa. Doa orang sakit kayak doa malaikat. Dengan sakit bisa silaturahim dengan dokter, apotek dan sebagainya. Bagi-bagi rizki, bisa nyobain jarum suntik. Kemarin saya di sini, mantap hadirin, jarang lah disuntik begitu ya. Udah sakit, bayar lagi, nggak apa-apa. Bisa ketahuan orang yang sayang ke kita. Sakit itu banyak hikmah. Situasi lapang, alhamdulillah. Situasi sempit, alhamdulillah. Banyak kreativitas yang timbul gara-gara kesempitan, gara-gara kesusahan. Beberapa ibu-ibu jadi ahli tahajud karena suaminya lincah lagi. Dulu mah jarang tahajud. Ketika suaminya ketahuan, oh ya Allah, jarang dia. Berterima kasih loh Bu sama suami yang mengantarkan ibu jadi solehah. Ada Pak Baliut hadirin. Nah hadirin sekalian, syukuri segala keadaan. Syukur itu berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Kayak berbakti ke orang tua. Jangan suka hitung-hitungan sama orang tua. Makanya pet-pet aja. Pernah ada yang lebaran karena dia ada kurang ekonominya, kurang kayak saudaranya, tapi demi gengsi mau lebaran pinjem gelang ke tetangga supaya ada ngimbang lah gitu ya. Pas lagi sungkem tuh kata ibunya, "Nah, seumur-umur kamu jadi anak nggak pernah ngasih apa-apa sama ibu. Ini gelang keren banget. Ibu pengen." Udah mah gelang tetangga. Makanya jangan banyak gaya. Tapi kalau ibu mau udah nggak usah bak bibu lah. Nah, ibu pengen mobil kamu kasihin. Betul lah hadirin, itu teh syukur. Demi Allah bakal dibukain rezekinya asal ikhlas ya. Kalau suami berbakti ke ibu, bapak, istri harus ridho karena SOP-nya gitu. Iya, nggak boleh marah karena lebih prioritas orang tua dari istri. Nah, kalau istri waktu dinikahi udah jadi tanggung jawab suami. Jadi begitulah SOP-nya, ya Bu. Jadi kalau suami ngasih rezeki ke orang tuanya, udah nggak apa-apa karena orang tuanya yang melahirkan, bukan istrinya, ya kan? Ya kan? Pasti. Juga yang termasuk syukur, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah, syukur. Kayak bapak-bapak ini sujud, itu teh syukur Pak. Orang yang jarang sujud, lihat aja di kantor Pak. Beda auranya, ya enggak? Riut. Walaupun pakai make up, malah makin susah sujud karena susah ngelapnya. Ya. Sujud Pak. Uang yang paling gampang melipat gandakan rezeki, sedekah. Udah nggak usah babi Bu Pak. Kalau ada sedekah mah keluarin aja. Setan pasti maunya yang sedikit aja, 2.000. Asal tahu aja. WC umum 3.000 Pak sekarang. 2.000 nggak akan dipinjemin gayung. Repot. Udahlah, bet. Kalau udah main sedekah mah udah nggak usah banyak mikir, karena kalau mikir jadi pelit. Saya ingat yang di YouTube itu kan 100 ribuan dengan 1.000-an, mikir mana nih? Akhirnya dia pilih yang 100.000 yang dilipat dimasukin saku, yang 1.000 masukin kotak infak, tepuk dari belakang kan,
kakek-kakek ngasih uang 100.000. Wih, luar biasa sih kakek, nggak kelihatan bonafit, sedekahnya 100.000, masukin aja ke kotak infak, tepuk lagi, kek. Itu jatuh dari saku, dua-duanya mau kayak gitu. Kalau lihat yang di Rohingya itu harus kita keluarkan. Kita mah aman, nyaman, benar? Jangan sampai kita gak keluar. Itu balik ke kita. Itu teh syukur, Pak. Dan yang terakhir sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Makanya wasta'inu bisabri wassalah. Surat Al-Asr apa yang akhirnya? Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Karena semua masalah sumbernya tidak bisa menahan diri. Pak Ahok dianggap banyak prestasi, tapi tidak bisa menahan lisan. Masuk penjara, benar? Banyak orang celaka bukan karena apa-apa, karena satu, enggak sabar, enggak bisa nahan diri. Yang berzina, yang korupsi, semuanya enggak bisa nahan diri. Harus jadi program, Pak. Nahan lisan, nahan pandangan, nahan keinginan. Dilatih si tubuh ini, Pak, si nafsu itu. Kalau udah jinak enak, Pak. Enggak usah segala komentar. Lihat ini komentar, itu komentar. Tahan, aman. Berapa banyak orang yang digaplok gara-gara sepatah kata. Benar? Udah di kantor jaga pandangan. Jangan suka lihat yang bukan, yang tidak halal, ya. Handphone tuh hati-hati. Sekali nulis segala kelihatan di sana. Yang pusing sendiri, ya. Makin bisa menahan, makin sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu ada 3. Sabar ketika taat ke Allah, sabar ketika menjauhi maksiat, sabar ketika menghadapi musibah. Ayo ke masjid, ini tes yang sabar ke masjid, Pak. Dan kalau nggak sabar mah nggak mau ke masjid. Mau lihat lelaki Islam, lihat waktu Jumatan penuh, itu lelaki Islam. Mau tahu lelaki beriman, lihat sholat subuh. Beda lagi yang Islam dengan iman, ya. Nah, makanya lebih sedikit. Bu. Kalau punya suami usir. Jangan suka sholat di rumah. Karena lelaki yang sholatnya di rumah terus, namanya lelaki soleha. Kesabaranlah yang membuat kita ke masjid. Beneran, Pak, jogging kuat 5 km ke masjid 50 meter nunggu digotong katanya. Oke, awas kalau nggak ke masjid ya. Sholat isya jamaah pahalanya separuh malam, dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh jamaah sepanjang malam, dianggap sholat terus menerus. Hanya kesabaranlah yang membuat kita bisa begitu. Senin Kemis hanya orang yang sabar, betul? Tidak sabar mau segala dimakan, kolesterol asam urat. 40 tahun ke atas nggak sabar, selamat menderita. Ayo 4 ilmu ini cari rujukannya, cari dalilnya. Saya ini mah cuma memotivasi aja, dalilnya cari. Tentang ikhlas, tobat, syukur, sabar, dan target mujahadah. Saya harus jadi orang ikhlas, saya harus bisa tobat, saya harus jadi ahli syukur, saya harus jadi ahli sabar. Saudara akan menikmati hidup ini, episode apapun. Allah akan mencintai saudara-saudara. Mari kita bersedekah hadirin sambil baca Quran ya. Petugas silahkan niatkan untuk saudara di rahimnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kalau gitu gini aja Bang, nanti aja di pintu-pintu ya disiapkan sorban, kalau yang mau simpan di itu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ya Allah, berikan kesempatan tobat sebelum ajal tiba. Rahmati ketika ajal kami datang ya Allah. Ampuni sesudah kami wafat. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi jamaah ini ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang selalu ikhlas dalam beramal. Golongkan kami menjadi ahli syukur atas sekecil apapun nikmat darimu. Golongkan kami menjadi ahli sabar ketika ujian harus kami hadapi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong saudara kami di Myanmar ya Allah. Engkau maha melihat, Engkau maha menyaksikan. Teguhkan imannya ya Allah. Limpahi dengan kesabaran. Jadikan yang wafat jadi syuhada. Jadikan yang terluka Engkau angkat derajatnya. Lindungi ya Allah. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya ya Allah. Hanya Engkau penolong satu-satunya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berikan kesanggupan kami berbuat sesuatu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi alhamdulillah. Hadirin, karena ada kewajiban di kantor masing-masing, mudah-mudahan berkah. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.